Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid Al-Muharram serta seluruh jamaah salat subuh, masyaallah, Masjid Al-Muharram Muteran, Wanasari, Rujuk yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita mulai ya, saya doakan semoga seluruh Bapak Ibu yang hadir maupun adik-adik yang hadir pada pagi hari ini yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, kebahagiaan, rumah tangganya dia sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya dia solih-solihah, yang saat ini punya ikhtiar, punya pekerjaan, punya usaha, punya dagangan, semoga Allah lancarkan sehingga rezekinya halal dan thayyibah, rezekinya yang berlimpah. Serta saat ini mungkin masih ada anggota keluarganya yang saat ini belum dihadirkan kesehatan, semoga Allah angkat penyakitnya, segera Allah hadirkan kesembuhan. Serta yang paling utama yakni Allah tancapkan, puncapkan dalam hati kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dia lapang hati kita. Karena kelapangan hati ini insya Allah dia berbagi lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin Allahumma amin. Mari senantiasa kita hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini Allah masih pilih kita. Kita adalah orang-orang yang terpilih yang dipilih oleh Allah untuk berangkat ke rumah-rumah Allah, ke Masjid Al-Muharram, yang insya Allah ini adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya, karena warga Muteran yang Muslim itu ada pintar-pintar. Kadang benar. Saya yakin kalau semua umat Islam itu hadir di sini pasti luber. Ya. Yakin. Tapi kenapa kok segini? Ya, karena sejatinya kita lah inilah Bapak Ibu, kita yang dipilih oleh Allah untuk berangkat di rumah-rumah Allah. Kita diketuk hati kita berangkat dari rumah menuju masjid ini saja, ini adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kenapa? Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah seorang Muslim itu ya berada di rumah Allah, ya, berkumpul di rumah Allah sebagaimana kita lakukan hari ini pagi hari. Tidaklah seorang Muslim itu berkumpul di rumah Allah, membaca Al-Quran dan ya, mempelajarinya, melainkan Allah akan hadirkan rahmat, Allah hadirkan sakinah. Sakinah itu ketenangan, kelapangan hati. Dan Allah yang senantiasa hadirkan apa? Malaikat-malaikat mengelilingi kita. Dan Allah pula yang hadirkan, ya Masya Allah, sebut-sebut kita di hadapan para makhluk di sisinya. Artinya kita disebut-sebut di hadapan para malaikat di sisinya. Maka ini adalah bagian dari nikmat yang sangat luar biasa. Maka mari kita sebelum kita masuk ke materi tentang ya, 3 langkah utama mencebut pertolongan Allah, kita ucapkan kalimat tahmid, kalimat hamdalah ini bil lisan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam senantiasa ya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah jangan terus kita ittiba kepada baginda Rasul, kita pun akan mendapatkan syafaat dari beliau. Inilah yang sangat kita nanti-nantikan, karena kita tidak pernah tahu amalan kita sudah cukup atau belum nanti sehari-hari menimbangkan. Dan semoga syafaat-syafaat itu Rasulullah hadirkan untuk kita. Kita diakui sebagai umatnya manakala kita terus menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin. Hadirin jamaah, ya Masya Allah, salat subuh ya berjamaah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum masuk ke materi ini kita mohon izin, ada pepatah ya, tak kenal maka tak. Ini spesial yang di Masjid Al-Muharram, tak kenal maka tak aruf ya, tak kenal kita kenalan ya. Masya Allah. Mohon izin, tadi sudah disampaikan nama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai. Sinten Bapak Ibu? Ibu tergantung ya. Tahu ibu di samping ya. Muhammad Sofi Insyaallah ya.
Muhammad Sofi Al-Haddadi, ini doa dari kedua orang tua saya. Ini nama sesuai dengan KTP, jadi bukan gelar ya. Muhammad Sofi Al-Haddadi. Kalau Sof itu artinya barisan ya. Jadi Muhammad Sofi itu barisan umat dari Nabi Muhammad. Al-Haddadi itu khairan itu kebaikan, Dai itu yang mengajak, yang menyeru. Jadi maksud dari doa kedua orang tua saya adalah barisan umat Nabi Muhammad yang mengajak kepada kebaikan. Dan insya Allah pagi hari ini kita bukan hanya saling mengajak kebaikan, tapi ayo bareng-bareng berbuat kebaikan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Bismillah, kita akan masuk ke materi inti kita yang tentang menjemput pertolongan Allah. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama agar Allah hadirkan hudanya, Allah hadirkan rahmatnya, sehingga kita mudah menyerap ilmu dari Allah dan kita pun dimudahkan dihadirkan solusi dari setiap persoalan hidup kita. Maka kita berdoa bersama-sama. Ada hadiyah dari Allah, ada kulliya insolihatin bisil Fatihah. Iya Allah, iya Alhamdulillah. Semoga dengan doa kita bersama-sama pada pagi hari ini menjadikan momentum diri kita lebih baik lagi, diri kita dihadirkan ridhonya Allah, dihadirkan pertolongan Allah Ta'ala. Amin. Sebelum kita membahas tentang apa yang sejatinya 3 langkah utama kita agar senantiasa dihadirkan pertolongan Allah, kita kupas dulu landasannya. Apa itu landasannya? Mengapa kok kita itu penting sekali belajar terkait dengan menjemput pertolongan Allah ini? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebenar-benarnya cobaan, dan hanya kepada Kami kamu akan dikembalikan. Artinya apa? Setiap diri kita itu pasti dihadirkan ujian oleh Allah. Selama nafas kita masih ada, selama nyawa kita itu masih ada, belum lepas dari kerongkongan kita, artinya kita pasti punya masing-masing ini persoalan hidup. Dan barang siapa yang punya persoalan hidup, maka sudah pastilah kita semuanya membutuhkan pertolongan Allah. Masya Allah. Sejatinya Bapak Ibu, persoalan hidup kita itu gak banyak-banyak Bapak Ibu. Persoalan hidup kita itu selama hidup itu gak banyak-banyak. Apa itu? Yang pertama, paling-paling urusan finansial. Ya apa ya? Paling-paling urusan keuangan, paling-paling urusan usaha, urusan rezeki dunia. Ini yang pertama. Ada yang rezekinya gak mudah, tapi Allah hadirkan kesehatan, Allah hadirkan rumah tangganya harmonis, anak-anaknya nurut. Ini pertama. Ada juga yang sedang dihadirkan persoalan finansialnya cukup, tapi saat ini mungkin masih dihadirkan oleh Allah ujian berupa kurang sehat. Ada, bahkan mungkin anaknya, keluarganya harmonis, tapi masih belum dihadirkan kesehatan. Ada pula yang ketiga, finansialnya sudah lapang loh, enak, sehatnya sudah luar biasa, tapi masih saja ada, dengan pasangannya belum mudah untuk akur, padahal sudah berumah tangga bertahun-tahun. Ada mungkin pula yang belum dekat-dekat juga dengan jodohnya. Ada mungkin yang anaknya sudah berkali-kali dikasih nasihat, tapi tidak mau nurut. Betul. Nah, patah ya, Masya Allah. Nah, maka inilah mengapa kita penting sekali untuk terus mendekat kepada Roh kita. Karena banyak sekali orang itu saat diberikan ujian oleh Allah, bukannya justru mendekat kepada Allah, malah justru semakin jauh daripada Allah. Mengapa? Terutama ini golongan yang pertama. Ujian itu tentang rezeki dunia. Itu banyak sekali orang yang Masya Allah mudah sekali terbiasa. Fokusnya lagi bukan lagi kepada sang pemilik rezeki. Karena banyak sekali Bapak Ibu orang yang mengejar rezeki di luar sana sampai gak ingat kepada sang pemilik rezeki. Kita berapa? Mungkin nominal dapat, tapi keberkahan belum tentu dapat. Padahal yang paling utama itu adalah keberkahan. Karena banyak sedikit itu bukan lagi takaran untuk kita sejatinya kesuksesannya hakiki, tapi kesuksesannya hakiki itu adalah keberkahan. Karena yang berkah sudah pasti akan ditolong oleh Allah, tapi yang banyak belum tentu. Padahal kita nanti tiada lagi sejatinya hal yang kita butuhkan selain pertolongan Allah saat kita nanti benar-benar sadar akan kehidupan kita. Saat di hari penimbangan, ya Allah, amal saya kalau saya hidup itu gak cukup ya Allah. Maka apa yang akan kita andalkan lagi selain kita mengharap hanya pertolongan Allah?
Kita seringkali berdoa, ya. Kita hafal banget Quran surah Al-Ikhlas. Napa nih? Quran surah Al-Ikhlas kan boleh. Ya, kita hafal banget, anak-anak kita saja hafal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai sini dulu. Kita yakin betul bahwa Allah itu satu-satunya, ya, Rabb kita. Yang kedua, Allahus samad. Kita yakin betul bahwa Allah itu satu-satunya tempat untuk bergantung. Jadi gantungan kita itu siapa? Hanya Allah. Ya. Wa ila rabbika farghab. Hanya satu-satunya Allah tempat kita untuk berharap. Tapi saat kita itu dihadirkan persoalan, siapa yang pertama kali kita datangi? Coba siapa dulu yang kita datangi? Masih makhluk atau Allah? Nah, ini jawabnya dalam hati masing-masing, ya. Gak perlu langsung saja, ya. Masya Allah. Kita sering kali hafal banget bahwa Allah ketuk hati kita. Kita setiap rakaat kita dalam sholat, artinya ada berapa? Minimal 17 rakaat kita sehari. Allah ingatkan terus dalam Quran surah Al-Fatihah. Kita wajib baca surah Al-Fatihah. Perhatikan bahwa dalam surah Al-Fatihah Allah senantiasa ingatkan kita, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Maknanya apa Bapak Ibu? Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Artinya kalau kita mohon pertolongan harusnya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi masih banyak, ya, Masya Allah, mengandalkan segala cara alih-alih merasa bahwa dirinya mampu, ya, kita tanpa sadari kita menuhankan ikhtiar kita. Alhamdulillah, inilah yang akan semakin menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Maka yang paling utama adalah kita sadar betul bahwa kita ini betul-betul sangat butuh pertolongan Allah. Kita ini sangat butuh akan pertolongan Allah. Lalu apa itu pertolongan Allah? Apa itu menjemput pertolongan Allah? Kalau dari kata menjemput itu sami buatan kalian mencari. Menjemput kalian mencari sami buatan. Beda. Apa bedanya, Bapak Ibu? Apa bedanya? Sami kalau kita punya putra di sekolah atau lagi main, kalau namanya mencari anak itu belum tentu tahu di mana letaknya. Tapi kalau menjemput berarti sudah tahu letaknya. Jadi kami putih menjemput atau mencari. Nah, maka menjemput pertolongan Allah. Dan apa itu pertolongan Allah? Masya Allah. Dalam Islam, seorang hamba itu, ya, makhluk itu diberikan oleh Allah 3 kriteria keajaiban, 3 kriteria pertolongan Allah. Yang pertama, itu makomnya para nabi dan rasul. Namanya adalah mukjizat. Nah, Bapak Ibu, mukjizat itu makomnya hanya untuk para nabi dan rasul. Maka ngapunten kalau ada agama sebelah dikit-dikit dapat mukjizat. Nah, itu bukan makomnya, karena makomnya hanya untuk nabi dan rasul. Keajaiban-keajaiban luar biasa yang diberikan hanya kepada nabi dan rasul. Makom yang kedua namanya adalah karomah. Namanya apa Bapak Ibu? Karomah. Karomah itu adalah pertolongan-pertolongan luar biasa, keajaiban luar biasa yang diberikan hanya kepada para aulia, kepada para wali-wali Allah. Makanya kalau kita sering mendengar kisah-kisah para wali selama itu, Masya Allah, keajaibannya luar biasa. Karena makomnya sudah sangat dekat dengan Allah. Lalu bagaimana dengan diri kita? Tasyawan terjatah itu buat pertolongan Allah. Ada. Ya. Derajat yang ketiga itu namanya ma'unah. Nama Bapak Ibu? Ma'unah. Ma'unah itu adalah pertolongan-pertolongan Allah, ya, yang diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini ada dalam kitab Al-Hikam, ya, yang ditulis oleh wali Allah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa ma'unah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka itulah yang akan kita kupas bagaimana agar diri kita dihadirkan pertolongan oleh Allah, bagaimana kita menjemput pertolongan Allah. Maka yang pertama Bapak Ibu, agar diri kita semakin dihadirkan pertolongan Allah, landasan yang paling utama, ibarat kita mau bangun sebuah gedung, yang paling penting itu apa? Pasti pondasinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 26. Allah Taala itu mengibaratkan seorang manusia itu ibarat sebuah pohon. Sebuah apa Bapak Ibu? Pohon. Nah, bahwa sebuah pohon itu kalau akarnya itu kuat, ya, semakin kuat akarnya, maka pohon itu akan semakin menjulang batangnya, semakin daunnya akan semakin
lebat. Nah, dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 26 terkait dengan apa itu akar yang semakin menghujam ke dalam, kok justru pohon ini semakin lebat, bahkan buahnya akan semakin nikmat. Ya, akar inilah kalimat thayyibah. Kalau dalam tafsirnya, kalimat thayyibah ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka hal yang harus kita landasi pertama adalah perkuat dulu keimanan kita. Sekarang buat apa? Kita yakin betul bahwa Allah itu senantiasa menghadirkan keajaiban. Yakin betul? Oh, dari sini saja yang hadir hanya 3, yang yakin hanya 3, yang iman hanya 3. Masya Allah. Ngerti Bapak Ibu? Daun yang jatuh saja, itu dalam Al-Quran itu disebutkan, itu tidak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh saja, tidak ada yang kebetulan. Artinya daun yang jatuh itu sesuai dengan ketentuan dan ketetapannya Allah, sesuai dengan kota-kotanya Allah. Maka termasuk nih, kita hadir di sini ini kebetulan atau karena ditentukan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Sekuat apapun keinginan, kalau Allah gak ridhoi, terjadi betul. Maka kenapa Allah ridhoi kita hadir di sini? Ini bagian dari keajaiban dari Allah. Sekarang pertama nih, keajaiban itu wonten boten sih? Keajaiban itu wonten boten? Iki keren kok boten sedang. Wonten keajaiban. Masya Allah. Niki benjing itu peringatan Isra Mi'raj ya. Masya Allah. Isra Mi'raj itu keajaiban, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau secara ilmu logika nggak ngalah, kok bisa dalam ya, Masya Allah, malam hari langsung perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, itu nggak mungkin bagi ya, secara nalar, secara logika bisa menembus langit ketujuh, kok bisa? Tapi inilah Islam. Islam ini agama yang senantiasa mengajarkan keajaiban. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi keajaiban itu wonten. Nah sekarang pertanyaannya, nanti buat Bapak Ibu ngalamin keajaiban, ada yang pernah nih? Langsung diam gitu. Yang pernah contohnya Bapak. Nanti buat Bapak Ibu, sing gagal-gagal kok sing ringan Bapak. Nanti buat Bapak Ibu, baru pagi-pagi nih, ya, baru balik, ya Rob, sekiranya pengen baru sarapan soto, tiba-tiba ujuk-ujuk mampu duduk wonten sing ngeteri soto. Nanti boleh ngeteri? Enggak betul ya, betul harus soto ya. Mungkin pengen kopi, ya, Masya Allah, pengen gorengnya, nanti betul-betul itu. Nah sekarang lo tahu, ini kau kebetulan apa keajaiban? Nah kita seringkali gak yakin akan keajaibannya Allah, akhirnya kita mau apa? Kebetulan. Nanti betul-betul ya. Padahal gak ada kebetulan. Wong daun yang jatuh saja itu sesuai dengan ketentuannya Allah. Artinya gorengan datang itu karena memang Allah mendengar doa-doa kita. Ya, ternyata batin kita itu adalah bagian dari doa, pikiran kita, hati kita itu juga bagian dari doa yang didengar oleh Allah, kemudian dijawab. Allah ketuk orang lain punya gorengan, punya soto tadi untuk nganterin kepada kita. Maka sejatinya kita pun pernah nih ajari Bapak Ibu, tapi karena kita seringkali apa? Tidak melibatkan ada andilnya Allah dalam proses itu, kita merasa itu kebetulan, akhirnya kita kurang bersyukur. Padahal Allah berfirman apa? La in syakartum Alhamdulillah, baru siapa yang bersyukur Allah tambah. Tapi mengapa pola keajaiban itu kok gak hadir? Karena kita ini kurang yakin sama Allah. Maka perkuat keimanan kita ini Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau dalam Al-Quran itu ada kisah yang sangat ajaib. Kisah tentang Siti Maryam dalam Quran surah Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria biqab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Siti Maryam itu anaknya Ali Imran, Siti Maryam itu dirawat oleh Nabi Zakaria karena Nabi Zakaria belum punya anak. Maka kalau orang Klaten biasanya kalau belum punya keturunan, ngopeni anaknya sedulure atau tanggung. Niku wonten dalile. Nih Al-Imran ayat 37. Nah, ketika Nabi Zakaria alaihissalam itu merawat Siti Maryam, berarti Siti Maryam tinggalnya di rumahnya sinten? Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaihi Zakaria biqab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ini mau menemui Siti Maryam, anak-anaknya itu, mau menemui di dalam mihrab itu kalau orang begini, ya, namanya sentong, Bapak Ibu, ya, aman. Nah, mau didatangi kamarnya, mau diantari makanan tuh, kaget yang punya rumah. Wajah dari rizqo, selalu ada rezeki di samping Siti Maryam. Loh, kok bisa? Kok selalu ada rezeki di samping Siti Maryam? Dari mana datangnya? Padahal Siti Maryam ini gak ke dapur, gak masak, gak ke pasar, gak belanja. Kok terus ada rezeki nih? Maka yang punya rumah kaget, tanya, wahai Maryam, anda lagi harga. Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini? Kemudian Siti Maryam menjawab,
Qala subhanahu min indillah, sungguhnya rezeki datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah itu dalam memberikan rezeki itu sesuai dengan kehendaknya tanpa perhitungan, bukan sebab akibat lagi, tapi karena memang Allah itu ya dikasih. Tapi seringkali kita ngomong apa? Wong nggak kerja, yang mesti nggak ada rezeki, betul. Akhirnya di situ kita nggak sadar menuhankan pekerjaan kita. Akhirnya mendatangkan rezeki pekerjaannya ke Allah. Padahal Allah, tapi seringkali kita masih merasa bisa. Sekuat apapun kita bekerja, kalau Allah gak ridho, kita beriman. Dan maka itu harus kita perkuat dulu, perbaiki akidah kita, perbaiki takut kita sebagai landasan untuk menjemput pertolongan Allah. Yakin betul bahwa Allah itu maha ajaib. Yakin betul Bapak Ibu. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 82. Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah membolak-balikan kondisi hidup kita. Kalau saat ini hidup kita masih belum mudah, mudah bagi Allah dengan kunnya untuk memperbaiki kehidupan kita. Asalkan kita yakin sama Allah. Karena syarat dihadirkan maunan tadi apa? Iman dan amal soleh. Kalau imannya saja, yakinnya saja kita sudah tidak kuat, maka ibarat pohon tadi, kalau akarnya tidak kuat, pohon itu akan mudah untuk tumbuh. Maka ini harus kita landas. Yakin betul bahwa di bawahnya Allah ada siapa? Para rasulnya itu penuh dengan keajaiban. Yakin betul Bapak Ibu? Ya, penuh dengan namanya mukjizat. Bahkan hingga detik ini saat ini kita pun masih merasakannya. Salah satu mukjizat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu? Al-Quran. Nah sekarang kita kalau Allahnya ajaib, rasul-rasulnya ajaib, kitab-kitabnya ajaib, umatnya ajaib betul. Umatnya ajaib betul. Orang semester sampai. Kisah tadi, Siti Maryam itu umat Islam betul. Ajaib loh. Belum ikhtiarnya udah Allah ijabah. Masya Allah. Dan kita pun sering pula mengalami itu. Ya, pengen sesuatu tiba-tiba Allah juga. Baru batin, kok bapak kayak kok kelingan bapak, kayak kok kelingan ibu, kayak tiba-tiba langsung bapak ini ngontak nelpon itu. Tiba-tiba datang orangnya. Nanti buat apa dia? Baru batin orangnya langsung. Itu nggak ada betul-betul keajaiban Bapak Ibu. Masya Allah. Bahkan ada lagi nih kisah yang sangat masyhur dalam Quran surah An-Naml ayat 39 sampai dengan ayat 40. Bapak Ibu, nanti boten mireng bahwa ya, ada sayembaranya Nabi Sulaiman. Sayembaranya adalah siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari negeri Sabah menuju kerajaannya Nabi Sulaiman. Yang bisa memindahkan tidak jin atau manusia? Manusia. Ada yang manusia, jin atau manusia? Ada yang jin, ya, golongan manusia. Masya Allah. Dalam Quran surah An-Naml ayat 39. Ola ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqami. Berkatalah ifrit dari golongan jin, sesungguhnya aku bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum engkau berdiri dari singgasana. Jadi jin atau manusia? Nah, ini ayatnya belum selesai Bapak Ibu. Di ayat yang ke-40. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfu. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, sesungguhnya aku bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum kau mengedipkan mata. Nah, ini manusia atau jin? Manusia. Bahkan ternyata keajaibannya lebih ajaib daripada Ifrit. Ifrit itu raja jin aja kalah. Kepada siapa? Seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ini kalau dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir namanya adalah Asyib Ibnu Bahir ya. Staf keuangannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa disebut Alkitab? Karena beliau itu ya bukan hanya sekedar tahu ilmu Allah, tapi juga mengamalkannya. Maka disebut sebagai ahli kitab. Maka kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, amalkan nih apa-apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Rasul itu senantiasa berpesan, kita akan selamat selama-lamanya senantiasa berpegang kepada dua hal. Apa itu? Al-Quran dan tapi seringkali kitanya lebih yakin kepada makhluk yang lain. Makanya harus kita tanda terlebih dahulu. Jadi kalau Allahnya ajaib, nabi-nabinya ajaib, kitab-kitabnya ajaib, umat-umatnya ajaib, ya seperti Asyib Ibnu Bahir ini umat Islam. Maka sekarang datang lagi. Nah kita sudah ajaib atau belum Bapak Ibu? Langsung begini. Minimal Bapak Ibu, ya kalau kita belum ajaib itu, kita nggak bisa memindahkan ya, Masya Allah, memindahkan hujan, nggak bisa memindahkan ya kerajaan. Minimal kita ajaib kalau kita sudah nggak punya hutang Bapak Ibu.
Nah, kalau kita belum ajaib, berarti ada sesuatu nih dalam kita mengamalkan ajaran ini harus kita perbaiki. Salah satu yang pertama adalah keimanan kita. Karena keajaiban ini hanya hadir kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, yang kedua Bapak Ibu, karena tadi ada 3 langkah utama. Yang kedua apa itu? Bapak Ibu, wonten di antara diri kita yang saat ini masih merasa kenapa sih kok utang nggak lunas? Wonten gini. Kira ada yang merasa kenapa sih kok piutang nggak dibayar-bayar? Piutang itu ada orang pinjam harta kita nggak disaur-saur. Wonten. Masya Allah. Mugi-mugi yang piutang juga hadir di sini langsung sadar mungkin langsung disaur. Wonten yang merasa bahwa Masya Allah rumah tangga sudah bertahun-tahun tapi kok masih sering sekali ya, nonjolin ego masing-masing, nggak ada yang mau ngalah. Wonten saya saat ini masih merasa kok anaknya nggak mudah untuk menurut. Wonten. Atau mungkin ada yang terus ya, kok penghasilan bulannya begini saja. Wonten. Nah, maka langkah yang kedua ini harus kita gali. Dari mana seluruh persoalan hidup itu hadir? Kita saking dari mana seluruh persoalan hidup itu hadir? Dari mana kira-kira? Nah, ini kita kembali lagi kepada Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ashabaka min hasanatin fa min Allah. Ma ashabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Masyaallah. Jadi yang pertama ini ma'ashabaka min hasanatin fa min Allah. Adapun segala bentuk kebaikan. Jadi yang baik-baik, semua yang baik-baik itu datangnya dari faminallah, dari sisi Allah. Jadi seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan adapun segala bentuk sayyi'atin itu tadi, ya, utang nggak lunas, piutang nggak dibayar-bayar, anak belum nurut-nurut, rumah tangga belum harmonis, ekonomi begini-begini saja, itu namanya sayyi'atin. Sayyi'atin itu musibah, persoalan, ujian. Datangnya dari mana? Fa min nafsik. Kombinasi itu dari dirimu sendiri, bukan dari Allah. Ini firman Allah, bukan kata saya Bapak Ibu. Ya. Jadi segala bentuk kebaikan datangnya dari mana? Allah. Kebaikan datangnya dari Allah. Tapi segala bentuk persoalan itu datangnya dari mana? Dari kita sendiri. Bahkan ini diperkuat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30. Dan segala bentuk musibah, ujian, persoalan itu datangnya dari apa? Oleh tanganmu sendiri. Kata masuk era saat ini, ya, saat ini sudah mulai rame-ramenya nih masuk Klaten, ada namanya Om Ikram ya. Masya Allah. Itu disebabkan oleh apa? Oleh manusia, oleh tangan manusia sendiri. Maka apa harus kita perbaiki? Apa yang harus kita gali? Dari sinilah langkah yang kedua setelah kita perkuat keimanan kita harus memperbaiki prasangka kita kepada Allah. Seringkali kalau kita dihadapkan persoalan, apa yang kita sampaikan kepada Allah? Ya Allah, kenapa harus aku? Kenapa harus rumah tanggaku? Padahal aku ini juga sholat, aku ini juga ibadah. Tapi kenapa aku? Wonten saya. Kita ngeluh sambat protes sama Allah. Wonten. Padahal Imam Ghazali dalam kitab ya, Ihya Ulumuddin menyampaikan, barang siapa yang tidak terima akan ketentuan ketetapan Allah, satu saja kita protes sama Allah, 1000 pertolongan Allah akan tertutup. 1000 pintu pertolongan Allah akan tertutup. Mengapa? Kita sudah tidak beriman kepada rukun iman yang namanya qada dan qadar. Akhirnya apa? Gak memenuhi syarat yang pertama tadi. Masya Allah. Maka kita harus senantiasa hati-hati dari prasangka kita untuk terus ya husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Kenapa? Masya Allah. Ada salah satu jamaah yang tanya kepada saya ya, di salah satu waktu itu mengisi di Kemenak di Blitar di Jawa Timur. Pak Sofi, saya itu sudah sholat duha, saya sudah sedekah, saya sudah sholat tahajud. Tapi mengapa rezeki saya kok begini-begini saja? Masya Allah. Ini terkait dengan ya, langkah yang kedua. Maka saya jawab, lah itu sudah dijawab oleh Allah. Kok bisa Pak Sofi? Saya kan sudah sedekah, sudah sholat tahajud, sudah ya masya sholat duha. Tapi rezeki saya kok begini-begini saja. Utang mau nggak lunas-lunas. Saya jawab lagi, lah itu sudah dijawab oleh Allah. Yang mana Pak Sofi? Coba deh. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ada sebuah hadis qudsi sangat masyhur. Anna 'inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya aku ini apa Allah, sesuai dengan prasangka hamba-Ku.
Apa prasangka hamba ini kepada Allah? Ya Allah, kenapa gak lunas-lunas? Itu prasangka betul? Nah, Allah jawab tuh, sebagaimana yang kau prasangkakan, ya itu yang aku jawab. Jadi sudah dijawab belum sama Allah? Sudah dijawab belum sama Allah? Maka hati-hati banget kita dalam batin kita, dalam prasangka kita. Karena setiap prasangka itu ternyata juga bagian dari doa kita. Sementara amal ibadah itu memperkuat doanya, semakin dijawab. Tadi duhanya, tadi tahajudnya, tadi sedekahnya, memperkuat doanya. Doanya apa tadi? Kenapa kok nggak lunas-lunas? Tapi Pak Somi, saya kan setelah sholat berdoa lunas. Oke, kita cek. Berdoa lunasnya kita, kalau kita hitung nih, mentok maksimal selesai subuh paling 10 menit. Setelah zuhur 10 menit. Itu waktu mustajab tuh. Setelah asar 10 menit, setelah maghrib 10 menit. Setelah bisa 10 menit. Di total kita 50 menit. Tapi sehari itu ada berapa jam? 24 jam. Berarti sisanya ada 23 jam lebih 10 menit. Coba setelah kita lepaskan pecinya, lipat sarungnya, lipat sajadahnya, lipat mukenanya, ya, setelah tadi doanya udah khusus lunas ya Allah udah benar. Tapi Mas pernah nggak kita tengok kanan kiri bilang bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Cek saldonya, tengok rekeningnya, ya, lihat dagangannya, bisa lunas nggak ya? Kira-kira banyak mana pasangan kita yang baik dengan yang nggak baik kepada Allah? Yang baik kan udah yakin tuh. Husnuzan pada Allah bisa lunas. Tapi 23 jam lebih 10 menit ya kita bilang bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Banyak mana kira-kira? Fokus yang mana kira-kira? Prasangkanya fokus yang mana? Yang 23 jam lah itu yang dijawab oleh Allah. Kadang sekali. Padahal apa? Allah sudah berjanji dalam Quran surah yang Masya Allah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, kalau kita saja sudah enggak yakin jatah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, artinya kita sudah enggak beriman nih kepada ayat ini. Masya Allah. Maka langkah yang pertama tadi kita beriman. Mengapa? Karena dalam Quran surah An-Nur ayat 55 Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastalifannahum fil ardh kama istalafal ladziina min qablihim. Dan Allah berjanji kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal solih di antaramu, sungguh mereka akan berkuasa, berjaya di muka bumi sebagaimana orang-orang yang berjaya berkuasa sebelum kamu. Maka artinya apa? Iman itu sangat penting. Yang kedua, prasangka ini harus kita jaga. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kenapa Bapak Ibu? Dosa Islam. Kayak kita mikirnya gini, kalau niat baik-baik, prasangka baik itu dapat pahala. Tapi kalau prasangka nggak baik, kan belum dosa. Selama ini kan kita seperti itu. Tapi kalau dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ternyata itu sudah bagian dari dosa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, ya. Apa itu? Kalau tadi sudah iman, yang kedua prasangka baik kita kepada Allah, yang ketiga adalah ya, kita harus melepaskan perisai rezeki kita. Melepaskan apa Bapak Ibu? Perisai rezeki kita. Kenapa? Karena tadi Allah itu sudah jamin rezeki setiap hamba. Setiap hal yang bernyawa dijamin oleh Allah. Sebut saja dijamin, maka diri kita sendiri sudah dijamin oleh Allah. Dan sifat datangnya rezeki itu seperti ya, hujan yang sangat lebat. Yursilis sama alaikum bidror, seperti hujan dari atas turun ke bawah. Maka logikanya, kalau kita ini umat itu ada di bawah atau di atas? Di bawah. Harusnya kalau rezeki itu turunnya dari atas ke bawah, harusnya kita basah kuyup nggak dengan rezeki Bapak Ibu? Harusnya kita bukan hanya basah kuyup, kita bisa kelelep tuh sama rezeki. Tapi mengapa? Ya, kok masih banyak orang-orang yang nggak dapatkan tuh yang namanya guyuran rezeki? Dapatnya hanya apa? Hanya percikannya rezeki saja. Mengapa? Ternyata ya, ada golongan orang-orang yang senantiasa justru memasang perisai rezeki itu. Dia tutup tuh, ya guyuran rezeki itu dia tutup. Dia kira penutupnya itu adalah kehidupannya. Dia cinta betul terhadap penutup ini. Ya. Nah, jangan-jangan kalau persoalan dan persoalan masih ada kepada kita, jangan-jangan kita juga termasuk bagian orang-orang yang masang penutup. Nah, lalu apa ini penutup ini? Salah satunya bahwa Bapak Ibu, nanti buat kita itu masih menyimpan dendam, dengki, dongkol dengan orang lain. Masih benar. Nah, ini sama. Diri kita itu jelas. Kita sudah bermunajat kepada Allah, Allah sudah jabat tuh. Allah kirimkan malaikat Mikail mau diguyurkan rezekinya ke gelas kita, tapi kita pasang tutup, masuk botol guyurannya. Nah, ini kita lagi masang itu ternyata.
Nanti buatan Bapak Ibu, kita seringkali fokus mengejar surga di luar sana, tapi tanpa kita sadari masih ada orang-orang yang seatap dengan diri kita, termasuk pintu-pintu surga yang meneteskan air matanya karena akhlak kita, karena kelakuan kita. Kita pernah mengindahkan nasihatnya, kita pernah berdebat dengannya, bahkan termasuk orang-orang yang pernah membesarkan kita, mendidik kita. Nanti buatan Bapak Ibu, coba kita cek lagi. Ya, Masya Allah, ini kita lagi pasang di buat. Maka apa ini cara memperbaiki peristiwa rezeki kita ini? Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya Masya Allah, dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Allah katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kita diminta untuk melepas ini dengan cara apa? Mohon ampun kepada Allah. Lalu apa saat kita lepaskan? Yursilis sama'alaikum bidrara. Allah akan turunkan hujan sangat lebat. Hujan apa ini? Wa yumditkum bi amwalin. Kami akan memperbanyak untuk harta-harta. Jadi kalau saat ini ada yang belum lunas-lunas cicilannya, angsurannya, ternyata apa kuncinya tadi? Buka nih peristiwa rezeki dengan cara apa? Mohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Bagi saat ini belum punya keturunan, ini kuncinya. Allah menghadirkan banyak keturunan. Wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhara. Dan kami akan memperbanyak untuk kebun-kebun yang dalamnya sudah diairi oleh sungai-sungai. Ini dalam Al-Quran, Masya Allah. Jadi ini janji Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa melazimkan mendawakan istighfar, maka Allah akan berikan kegembiraan dari kesedihan, kelapangan dari kesempitan, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Inilah fadilah keutamaan dari istighfar. Belum lagi Bapak Ibu, pengen buatan Bapak Ibu, warga Terucuk ini senantiasa Allah hadirkan, hindarkan dari bala, dari azab, dari musibah. Pengen buatan Bapak Ibu. Ini hujannya sangat sahih, ya bukan hanya sahih lagi. Ya, ini juga ada dalam Al-Quran. Jadi ketika para sahabat itu ditanya, mengapa hatimu tenang? Sebab aku itu memiliki 2 jaminan. Apa jaminan itu? Jaminan yang pertama, saat masih ada Rasulullah di sekitarku, maka Allah tidak akan memberikan azab kepada diriku. Yang kedua adalah istighfar. Nah, ini hujannya dari mana? Sahabat ini kalau ditanya, ternyata dari Quran surah Al-Anfal ayat 33. Nanti bisa dicek Bapak Ibu. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menghukum mereka selagi engkau Muhammad ada di antara mereka. Artinya kalau masih ada baginda Nabi, pasti terjamin Allah akan tunda, tidak akan diturunkan bala. Lanjutan ayat ini adalah, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka selagi mereka masih meminta ampun. Jadi kalau Nabi sudah nggak ada, kalau masih ada satu golongan ini terus memohon ampun kepada Allah, Allah akan lindungi kita dari bala, Allah akan lindungi kita dari musibah, termasuk kondisi saat ini, COVID, saat ini apalagi Omikron, ataupun apalagi ya Politron, Megatron, ya, Insya Allah. Dan yang namanya nama-nama tidak ada henti-hentinya. Tapi Bismillah, kita harus yakin kepada Allah dengan 3 hal tadi. Apa mau tadi Bapak Ibu? Yang pertama, perbaiki iman kita. Yang kedua, perbaiki prasangka kita kepada Allah. Yang ketiga adalah melepaskan barisan rezeki. Dengan cara apa? Terus kita memohon ampun kepada Allah. Semoga 3 hal ini menjadikan landasan kita untuk mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah jaga kita dan Allah senantiasa menaungi kita dengan penuh pertolongannya, senantiasa kita dalam penjagaannya. Amin. Allahumma amin. Jadi doa ya. Alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama-sama di tempat-tempat yang mustajab ini, ya, di rumah-rumah Allah dinaungi oleh para malaikat ini. Kita berdoa semoga Allah menjaga seluruh hajat kita. Silakan duduknya senyaman-nyamannya, sehusu-husunya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan wafi mahwa ikafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatina faqbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka ya Allah. Berikanlah kami kemudahan kelancaran dari urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menjemput rezeki-Mu yang halal dan thayyiban ya Allah. Berikanlah kami hujam dalam hati kami rasa untuk senantiasa candu untuk nikmat beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika sekiranya ada jamaah kami hadir di sini yang ada hubungannya belum baik silaturahminya, baik dengan mertuanya, orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya, ya Allah, ketuklah hati masing-masing dari mereka, perbaikilah silaturahminya ya Allah. Karena kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang putus tali silaturahmi. Maka dengan ini ya Allah, izinkanlah gunakan hati masing-masing dari mereka, perbaiki tali silaturahmi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hujamkanlah dalam anak-anak kami, anak turun kami, untuk senantiasa menyertakan nama kami dalam amal-amal solihnya ya Allah. Karena itu yang sangat kami nanti-nantikan saat kami nanti sudah terbujur kaku di dalam tanah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih telah memberikan pemahaman pada pagi hari ini ya Allah. Ternyata kami sadar bukan karena Kau tidak mau berikan solusi kepada kami ya Allah, tapi karena kami sendiri yang masih banyak sekali dosa-dosa kami kepada-Mu ya Allah. Dosa terkait dengan ketaatan kami kepada-Mu, baik yang kami lakukan secara terang-terangan maupun diam-diam ya Allah. Dosa terkait dengan hubungan kami kepada orang-orang yang kami kasihi ya Allah, kepada orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami. Kami masih pernah melihatnya meneteskan air mata karena kelakuan kami ya Allah. Jika mereka belum ridha kepada kami, maka Kau juga belum ridha melancarkan kehidupan kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah seluruh kesalahan kami ya Allah, kesalahan kepada pasangan kami, pasangan yang sejatinya Kau hadirkan untuk kami bisa bersama-sama semakin dekat dengan-Mu ya Allah, semakin selamat kembali ke surga-Mu ya Allah. Tapi kami masih sering kali mengandalkan ego kami masing-masing. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat bersama-sama di Masjidil Muharram ini ya Allah, untuk berharap ampunan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami keluar dari masjid ini tanpa Kau bersihkan kami dari dosa-dosa kami ya Allah, tanpa Kau bersihkan kami dari perisai-perisai rasa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin ada sahabat seperti kami yang saat ini punya hajat ini segera ke Mekah ke Madinah kabulkanlah ya Allah. Mungkin saat ini ada yang ingin segera dilunaskan amanahnya, hutangnya, ataupun ada yang ingin segera selamat dari riba. Perbaikilah ya Allah, lunaskanlah ya Allah. Mungkin saat ini ada yang sedang bermunajat dan menghadirkan kesehatan, hadirkanlah kesehatan yang paripurna ya Allah. Mungkin saat ini ada sahabat-sahabat telah kami dengan berbagai hajatnya, apapun hajatnya, ijabahkanlah ya Allah. Kami yakin Kau adalah yang besar yang maha menjawab seluruh hajat doa-doa seluruh hamba-Mu ya Allah. Dan satu permohonan kami ya Allah, sekiranya tiba nanti kami Kau panggil, izinkanlah kami bermunajat kepada-Mu dalam keadaan kami sedang beribadah ya Allah, dalam keadaan kami sedang bersujud, dalam keadaan kami sedang sholat ya Allah, sehingga saat Kau kirimkan malaikat pencabut kami ya Allah, kami bisa mengucapkan kalimat tauhid ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadikanlah kami kembali kepada-Mu dalam keadaan sahih dunia wal akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma Fatiha. Iya,